Pinjamkan Moise Kean ke Atletico Madrid dengan harga fantastis. Striker Juventus Moise Kean dilaporkan hampir menyelesaikan peminjamannya ke Atletico Madrid. Lantas apa yang melatar belakangi keinginan sang pemain untuk bergabung dengan tim ibu kota Spanyol? Pemain berusia 23 tahun itu juga mendapat tawaran lain, seperti Monza, Fiorentina dan Rennes tertarik pada jasanya. Namun, mantan pemain Everton itu hanya mengincar Colchoneros. Menurut Tuttosport via Il Bianconero, Kean merasa bergabung dengan Atletico bisa mengoptimalkan peluangnya mendapat panggilan dari timnas Italia. Sang pemain telah menjadi bagian dari skuad Luciano Spalletti selama jeda internasional terakhir, namun ia khawatir kurangnya waktu bermain di Juventus akan merugikannya. Oleh karena itu, sang striker yakin dia akan menemukan lebih banyak ruang bersama Roji Blancos yang berkompetisi dalam 3 pertandingan, dan akan menghadapi laga ganda di Liga Champions melawan Inter. Diego Simeone lebih banyak mengandalkan duo berpengalaman Antoine Griezmann dan Alvaro Morata, tapi dia pasti bisa menggunakan penyerang baru. Kean berharap bisa membuktikan kemampuannya di La Liga dan mendapatkan tiket ke Euro 2024. Adapun rumusnya, Tuttosport via Juventus News 24 memperkirakan pinjaman tersebut akan merugikan Atletico sebesar 400.000 euro. Meskipun tampaknya merupakan pinjaman kering yang akan berakhir pada bulan Juni, sumber tersebut percaya bahwa klub Spanyol akan mengevaluasi penampilan pemain tersebut sebelum memutuskan apakah akan melakukan negosiasi dengan Juventus untuk transfer musim panas permanen atau mencari target alternatif. Kean kembali bergabung dengan Juventus pada musim panas 2021 dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 2025. Thiago Jallo resmi tanda tangani kontrak. Thiago Jallo telah resmi menyelesaikan transfernya dari Lille ke Juventus seperti yang diumumkan situs resmi klub, Senin malam. Bek berusia 23 tahun itu bergabung dengan klub secara permanen. Karena kontraknya dengan klub Prancis itu akan berakhir pada musim panas, Bianconeri berhasil merebut jasa sang pemain dengan biaya yang relatif murah. Sebagaimana terungkap dalam catatan resmi, operasi tersebut membuat raksasa Serie A itu harus membayar biaya transfer sebesar 3,6 juta euro yang harus dibayar dalam 3 kali angsuran. Selain itu, Lille berhak menerima bonus sebesar 2,6 juta euro jika memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun laporan berita memperkirakan pelatih asal Portugal itu akan menandatangani kontrak hingga tahun 2028, ia hanya menandatangani perjanjian berdurasi 2,5 tahun, yang berlaku hingga tahun 2026. Juventus Football Club Spa mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Lille Olympique Sporting klub untuk akuisisi definitif hak registrasi pemain Thiago Emmanuel Embalo Jallo telah dicapai dengan imbalan 3,6 juta euro, dibayarkan dalam 3 kali angsuran pada tahun keuangan 2024/2025, dengan tambahan biaya tambahan sebesar 1,5 juta euro, bunyi catatan resminya. Selanjutnya, bonus hingga maksimum 2,6 juta euro diberikan setelah pencapaian tujuan dan/atau ketentuan olahraga yang disepakati. Juventus dan sang pemain telah menandatangani kontrak kerja hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Jallo kini akan bergabung dengan barisan pertahanan Max Allegri, namun masih harus dilihat apakah ia dianggap cukup fit untuk bermain. Mantan bek Sporting dan Milan itu menderita cedera ACL parah yang membuatnya absen sejak Maret. Namun, hasil tes medis menunjukkan kesembuhan total. Juve berikan syarat untuk McKennie. Juventus dikabarkan sedang berupaya memperbarui kontrak Weston McKennie yang akhirnya akan berlaku musim ini. Pemain berusia 25 tahun ini bergabung dengan klub pada musim panas 2020. Masa-masanya di Turin benar-benar seperti roller coaster yang penuh suka dan duka. Bianconeri bahkan sempat mencoba menjualnya dengan mengirimkannya ke Leeds United pada Januari lalu. Namun, transfer tersebut tersendat setelah klub tersebut terdegradasi ke kejuaraan Inggris di akhir musim, dengan sang gelandang berakhir di Continassa pada bulan Juli. Namun demikian, pramusim positifnya telah menjadi titik balik yang besar. McKennie tampil dalam kondisi fisik dan mental yang prima, berhasil merebut kembali kepercayaan Max Allegri. Pemain asal Texas ini kini mengukuhkan dirinya sebagai tokoh kunci dalam starting lineup pelatih, memberikan kontribusi penting baik di lini tengah maupun sayap. Karena kontrak bintang USMNT itu akan berakhir pada tahun 2025, pihak klub akan berusaha mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Menurut Sky Sport Italia via Juventus News 24,
Bianconeri akan menawarkan kontrak baru kepada mantan pemain Schalke itu yang berlaku hingga 2027 atau 2028. Sumber tersebut mengklaim kedua pihak bisa mencapai kesepakatan pada awal Februari. Meskipun ia belum mencetak golnya musim ini, sebagian karena Dusan Vlahovic mencuri golnya tadi malam, pemain Amerika ini sejauh ini telah berkontribusi dengan 3 assist dalam 20 pertandingan Serie A dan 2 assist dalam 1 penampilan di Coppa Italia. Berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, tukar Chiesa dengan Bernardeschi. Juventus mungkin akan menggunakan Federico Bernardeschi karena Federico Chiesa terus berjuang dengan masalah fisik. Di awal musim, Chiesa mengukuhkan dirinya sebagai jimat bona fide klub. Dia secara konsisten mencetak gol sambil memberikan kontribusinya di seluruh lapangan. Namun, pemain berusia 26 tahun itu belum mampu tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir karena masalah fisik yang berulang. Pelatih asal Italia itu kembali beraksi Selasa lalu melawan Sassuolo, hanya untuk melewatkan perjalanan akhir pekan ke Lecce. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Chiesa telah pulih sepenuhnya dari cedera ACL yang dideritanya pada Januari tahun 2022. Namun, ia saat ini mengalami edema tulang yang mengganggu momentumnya. Oleh karena itu, surat kabar yang bermarkas di Turin itu menilai manajemen bisa beralih ke pasar untuk memperkuat barisan penyerang Max Allegri. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, Moise Kean hampir menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid. Hal ini bisa membuat manajer kekurangan tenaga dalam menyerang jika Chiesa gagal mengatasi masalahnya saat ini dengan cepat. Oleh karena itu, sumber tersebut mengklaim bahwa kembalinya Bernardeschi masih mungkin terjadi. Pemain berusia 29 tahun itu telah mengumumkan ketersediaannya dan akan dengan penuh semangat memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke klub dengan status pinjaman 6 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut, bintang Toronto FC ini bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad karena beberapa alasan, termasuk keserbagunaan taktisnya, gaji yang relatif rendah, dan familiar dengan atmosfer. Bernardeschi menghabiskan 5 tahun di Juventus sebelum pindah ke Major League Soccer dengan status bebas transfer pada Juli tahun 2022. Berada di puncak, singkirkan Inter, Juve pastikan Scudetto musim ini. Juventus dan Inter Milan sedang bersaing memperebutkan gelar juara Serie A musim ini. Juve tampil mengagumkan untuk tetap kompetitif, meski tak bisa dipungkiri Inter punya skuad yang lebih kuat. Bianconeri juga diuntungkan dengan tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa, sehingga jadwal pertandingan tidak terlalu padat dibandingkan rival mereka. Sementara Bianconeri bekerja keras untuk mengamankan posisi 4 besar, performa impresif mereka dalam mempertahankan perburuan gelar menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing memperebutkan mahkota Liga pada akhir musim. Meski banyak yang yakin bahwa Inter memiliki keunggulan sebagai klub yang lebih kuat, pakar Franco Causio menegaskan hal itu tidak berarti Juventus tidak boleh bermimpi. Mantan pemain sayap itu berkata saat bertugas sebagai pakar, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web. Saya menyukai Juve karena mereka adalah klub yang berpandangan jauh ke depan, yang kini fokus pada persatuan antara tua dan muda. Inter punya sesuatu yang lebih, tapi Juve bisa bermimpi. Kami sedang dalam perburuan gelar, meski hal itu seharusnya tidak menjadi fokus kami karena kami akan memberikan tekanan pada pemain kami. Tim harus tetap fokus mempersiapkan satu lawan pada satu waktu. Buongiorno jadi incaran Juventus. Calcio Mercato dilaporkan bahwa Alessandro Buongiorno dari Torino tidak akan meninggalkan klub pada jendela transfer saat ini. Meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan Juventus menambahkannya ke skuad mereka, namun hal ini memberikan kejelasan untuk saat ini. Bek berusia 24 tahun itu menarik perhatian Juventus dan Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir karena penampilan impresifnya bersama Torino. Meskipun ada minat dari banyak klub, Buongiorno akan tetap bersama Torino pada jendela transfer saat ini. Juventus sepertinya akan maju dalam akuisisi Thiago Giallo dari Lille, yang merupakan perkembangan positif bagi klub. Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa mengamankan Alessandro Buongiorno di musim panas mungkin menjadi tugas yang lebih menantang bagi Juventus. Torino mengantisipasi peningkatan minat terhadap bek tersebut, dengan klub-klub dari Liga Premier diperkirakan akan bergabung dalam perang penawaran untuk salah satu bek terbaik Italia. Kami tidak bisa merekrut bek lain bulan ini setelah mencapai kesepakatan untuk Giallo, tapi di musim panas, kami bisa punya ruang untuk setidaknya satu lagi untuk bergabung dengan skuad kami. Kami kemudian dapat mengejar kepindahan ke Buongiorno,
namun akan sulit untuk memenangkan perlombaan. Pelatih Argentina katakan Juventus Real Madrid-nya Italia. Manajer Argentina Lionel Scaloni menyebut Juventus sebagai Real Madrid-nya Italia, dan menekankan bahwa mereka tidak boleh diabaikan dalam perburuan gelar Serie A. Juventus telah menunjukkan performa yang kuat dalam beberapa pekan terakhir, membuat dorongan signifikan untuk meraih mahkota Liga. Meski tampil terpuji, Inter Milan terus memimpin klasemen dan tetap menjadi pilihan populer di kalangan pecinta sepak bola untuk meraih gelar. Inter Milan memiliki skuad yang tangguh dan mencapai final Liga Champions di musim sebelumnya, memantapkan status mereka sebagai salah satu tim top Eropa. Absennya Juventus di kompetisi Eropa musim ini turut andil dalam naiknya mereka ke posisi kedua klasemen Liga. Dengan Inter yang akan berlaga di Piala Super minggu ini, Juventus berpeluang merebut posisi teratas dalam beberapa minggu ke depan jika mereka mengamankan kemenangan di pertandingan mendatang. Meski tidak dianggap sebagai favorit oleh sebagian penggemar, Scaloni mengakui favoritisme Inter namun menegaskan bahwa Juventus masih memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar Serie A. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, "Saya bilang Inter, tapi bersama Juve Anda tidak akan pernah tahu, ini adalah Real Madrid-nya Italia. Kami telah menjadi klub tersukses di Italia selama beberapa dekade, jadi semua orang tahu apa yang bisa kami lakukan. Kita tidak boleh membiarkan hal itu masuk ke dalam kepala kita. Para pemain harus tetap fokus untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin antara sekarang dan akhir musim." Tarik kembali Matthias Soule. Matthias Soule muncul sebagai salah satu pemain Juventus yang menonjol di antara mereka yang saat ini dipinjamkan, menunjukkan bakatnya di Frosinone musim ini. Penyerang asal Argentina ini bergabung dengan Frosinone untuk sementara pada musim panas dan tampil cemerlang dalam kampanye mereka. Penampilannya yang menonjol telah menarik perhatian, sehingga menimbulkan laporan yang menunjukkan bahwa Juventus mungkin mempertimbangkan untuk memanggil kembali dia di jendela transfer saat ini untuk mengatasi masalah kreativitas mereka. Pengintai dari berbagai klub memantau Soule dengan cermat selama pertandingan Frosinone, mengevaluasi kemungkinan membawanya ke tim mereka. Sementara Juventus telah dikaitkan dengan potensi kepindahan Domenico Berardi, beberapa pakar berpendapat bahwa penandatanganan Soule bisa berdampak sama jika ia menerima dukungan yang tepat di Allianz Stadium. Awalnya, Juventus berencana Soule menyelesaikan musimnya di Frosinone dan kembali menjadi anggota kunci tim utama mereka. Namun, laporan terbaru dari Tutto Mercato Web menunjukkan adanya perubahan sikap. Juventus kini dikabarkan bersedia menerima tawaran untuk Soule di jendela transfer saat ini. Jika mendapat tawaran sekitar 25 juta euro, Bianconeri siap menariknya kembali dari Frosinone dan menegosiasikan penjualan. Soule akan memberi kita sejumlah uang ketika dia akhirnya pergi, dan kita hanya perlu lebih bersabar sebelum melepaskannya. Performa Vlahovic yang semakin memukau. Dusan Vlahovic telah mendapatkan kembali performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir, terutama mencetak 2 gol untuk berkontribusi pada kemenangan Juventus atas Sassuolo di pertandingan terakhir mereka. Meskipun Vlahovic kesulitan untuk meniru kehebatan mencetak golnya saat berada di Fiorentina, striker Serbia ini telah menjadi pemain kunci bagi Bianconeri setelah klub membelinya di musim panas tanpa ada peminat. Kebangkitan Vlahovic dalam mencetak gol secara konsisten dapat membuat Juventus enggan mempertimbangkan penjualannya lagi. Saat mereka mengejar gelar Serie A, golnya sangat menentukan posisi mereka di klasemen Liga musim ini. Peningkatan performanya dalam beberapa pekan terakhir tidak luput dari perhatian, dan Aldo Serena yakin ada aspek permainan Vlahovic yang bisa ia tingkatkan lebih lanjut untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, dia sangat tinggi, dia telah berkembang pesat dengan kepalanya, dia harus meningkatkan ketenangannya di area penalti. Terkadang dia terlalu gelisah tetapi di area penalti Anda harus tenang dan dingin dan dia harus melakukan lompatan ke dalam, ini dan menurut saya dengan bermain seperti ini dan mencetak gol-gol tersebut dia bisa memperkuat harga dirinya dan juga bisa selaras dengan fans dan dengan stadion serta bisa lebih tenang di area sekitar. Dengan Yildiz yang memiliki dribbling, teknik, dan visi permainan, dia harus memanfaatkan kemampuan anak ini yang luar biasa. Vlahovic tampil luar biasa dalam beberapa minggu terakhir, tapi kami yakin dia bisa tampil lebih baik lagi. Jika dia mengikuti saran dari Serena, kita bisa melihat versi striker yang lebih baik dalam beberapa minggu mendatang. Perseteruan sengit antara Inzaghi dan Allegri.
Manajer Inter Milan Simone Inzaghi berusaha sekuat tenaga menanggapi komentar Max Allegri soal penjaga dan pencuri dalam perburuan gelar Serie A. Allegri sempat menyebut bahwa Juve adalah penjaga yang mengejar Inter Milan, si pencuri. Komentarnya telah membuat marah Dewan Inter, yang tidak senang namun tidak akan bereaksi terhadap komentar pelatih Juve tersebut. Namun, Inzaghi yang sedang mempersiapkan timnya untuk Piala Super ditanya dan berkata, seperti dikutip dari Football Italia. Saya sudah membaca dan mendengar sesuatu, menurut saya itu adalah dinamika yang normal di dunia sepak bola. Saya sudah lama berada di dunia ini dan bisa dibilang saya mengetahuinya dengan baik. Ada duel hebat di Serie A, tapi saya tidak akan melupakan Milan yang hanya tertinggal beberapa poin. Mereka memiliki tim yang luar biasa dan mereka fit. Inzaghi selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam perdebatan publik mengenai perburuan gelar dan jarang tertarik untuk memainkan permainan pikiran. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia merasakan tekanan saat kami terus memenangkan pertandingan dan tetap dekat dengan mereka. Kami perlu bekerja dengan tenang, yang mengharuskan kami untuk tetap fokus dalam berbicara di lapangan. Ini adalah satu-satunya hal yang penting, dan permainan pikiran bisa menjadi bumerang jika Inter tidak memperhatikannya. Juve berani bayar mahal Henderson. Dalam kolomnya di Sport Italia, jurnalis Italia Alfredo Pedula menggali cerita dan rumor paling menarik di orbit Juventus. Bianconeri dikaitkan dengan kepindahan Jordan Henderson yang ingin meninggalkan Al-Ettifaq hanya 6 bulan setelah dia tiba di Timur Tengah. Seperti yang dijelaskan Pedula, Bianconeri tidak keberatan merekrut mantan kapten Liverpool itu, namun hanya dengan kontrak jangka pendek yang akan berakhir pada akhir musim. Namun jika Ajax bersedia menawarkan pinjaman berdurasi 18 bulan, maka Juventus tidak akan melakukan perlawanan. Manajemen klub sekaligus Max Allegri bersedia menjaga lini tengah tetap utuh hingga akhir musim sebelum membuka peti perang di musim panas. Sang jurnalis menegaskan bahwa target utama si nyonya tua pada bulan Juni adalah Teun Koopmeiners yang dihargai sekitar 45 juta euro. Juventus telah mengidentifikasi bintang Atalanta tersebut sebagai profil yang tepat untuk peran tersebut, karena mereka yakin dia dapat langsung memberikan lompatan dalam kualitas. Di sisi lain, sesama gelandang Atalanta, Ederson, tidak masuk dalam radar Bianconeri, sementara Lazar Samardzic dari Udinese adalah profil muda yang disukai Juve, namun bukan prioritas manajemen saat ini, jelas Pedula. Sedangkan bagi Moise Kean, raksasa yang bermarkas di Turin itu lebih memilih meminjamkannya selama 5 bulan ke depan. Sementara Monza berusaha keras untuk mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu, Atletico Madrid justru mengintai sejak Sabtu. Jadi masih harus dilihat apakah sang striker akan tetap berada di klub setelah batas waktu atau menghabiskan sisa musim di tempat lain. Fagioli menjalani sesi terapi. Gelandang Juventus Nicolo Fagioli mengungkapkan kebahagiaannya kepada rekan satu timnya yang tampil bagus di lapangan meski hanya bisa menonton dari jauh. Sayangnya, pemain berusia 22 tahun itu menjadi tokoh utama dalam skandal perjudian yang mengguncang sepak bola Italia pada awal musim. Gelandang tersebut menerima skorsing 8 bulan setelah melakukan tawar-menawar dengan kantor kejaksaan. Produk muda Bianconeri ini akan tetap absen hingga tahap akhir musim ini sambil menjalani sesi terapi untuk membantunya mengatasi kecanduan taruhannya, sesuai dengan putusan. Mantan pria Cremonese ini berbicara pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Ordo Psikolog di Turin, membahas kecanduan judi. Di penghujung acara, Fagioli berbicara singkat kepada pers, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang konstruktif, sekaligus membahas status Juve saat ini. Saya merasa sangat baik. Pertemuan itu konstruktif baik bagi saya sendiri maupun orang lain yang hadir, ujar pemain internasional Italia itu via Calciomercato. Tentu saja saya rindu bermain dengan rekan satu tim, tapi saya senang dengan apa yang mereka capai. Pertemuan selanjutnya, kami masih harus setuju dengan FIGC tapi saya pikir mereka akan berada di sini di Piedmont, lalu mereka akan mengambil keputusan. Saya membuka pengalaman saya untuk membantu mereka yang lebih muda agar tidak mengalami hal yang sama. Fagioli adalah produk pemain muda Juventus yang membuat terobosan besar di tim utama musim lalu, mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di starting lineup Max Allegri. Selangkah lagi ke La Liga. Beberapa laporan di Italia meyakini striker Juventus Moise Kean hampir menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid. Antara absennya sepak bola Eropa dan kemunculan Kenan Yildiz,
Pemain berusia 23 tahun itu kini merasa dirinya tidak memenuhi persyaratan di istana Max Allegri. Meskipun Bianconeri tidak pernah mencoba memaksa sang pemain keluar dari Continassa, mereka mendorongnya untuk memulai pengalaman baru. Meskipun beberapa klub Italia mencoba mengujinya, dengan Monza menjadi yang paling bersemangat, sang striker lebih memilih untuk mencari tujuan asing. Dia sudah pernah bermain di Inggris dan Prancis di masa lalu bersama Everton dan Paris Saint-Germain. Beruntung bagi Kahn, tampaknya ia telah menemukan akomodasi yang tepat di Atletico Madrid. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, pemain internasional Italia itu tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan tim asuhan Diego Simeone. Kahn harus bergabung dengan tim ibu kota Spanyol dengan status pinjaman hingga akhir musim. Namun sementara laporan sebelumnya menyatakan bahwa Juventus akan memperpanjang kontrak sang pemain sebelum memulangkannya, Di Marzio mengesampingkan teori tersebut, percaya bahwa kesepakatan sang striker, yang akan berakhir pada Juni tahun 2025 akan tetap utuh. Jurnalis terkenal itu mengungkapkan bahwa para pihak kini sedang menyelesaikan rincian akhir perjanjian tersebut. Dia mengharapkan mereka menyelesaikan transfernya dalam beberapa hari ke depan. Kahn adalah produk junior Juventus yang dijual ke Everton pada tahun 2019 sebelum kembali ke Turin untuk periode kedua 2 tahun kemudian. Bintang Azzurri itu belum mencetak gol perdananya musim ini, dan panggilan VAR yang sangat ketat menyangkalnya dalam beberapa kesempatan. Danilo tolak Liga Pro Saudi. Kapten Juventus Danilo tidak tertarik dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi, lebih memilih untuk mempertahankan posisinya saat ini di Turin. Musim panas lalu, sejumlah bintang papan atas berbondong-bondong ke Timur Tengah untuk menikmati kekayaan klub-klub Arab. Meskipun nama-nama terkenal mungkin akan mengikuti jejaknya pada bulan Januari, kapten Juventus tersebut tidak akan termasuk di antara mereka. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Al-Ittihad sedang mencari bek terkenal bulan ini. Klub Saudi juga memasukkan Danilo dalam daftar pendek mereka. Meski demikian, pemain berusia 32 tahun itu hanya mengincar Juventus. Sumber tersebut mencatat, ini bukan pertama kalinya pemain Brasil itu menolak tawaran yang menggiurkan, baik dari sudut pandang olahraga atau finansial. Bek serba bisa ini pernah menolak panggilan dari Bayern Munich dan Manchester United di masa lalu, karena ia tetap setia pada perjuangan Bianconeri. Surat kabar yang bermarkas di Turin tersebut meyakini sang pemain hanya fokus di Juventus, dan tak sabar untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026. Danilo bergabung dengan Juventus pada musim panas 2019 sebagai tambahan dalam transfer Joao Cancelo ke Manchester City. Meski demikian, lambat laun ia memantapkan dirinya sebagai bek andal di lini belakang, mampu mengartikan berbagai peran. Pemain internasional Brasil ini juga menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang sempurna yang membuatnya diakui sebagai kapten utama klub sepanjang musim sebelumnya. Dengan kepergian Leonardo Bonucci, Danilo mewarisi ban kapten selamanya di musim panas. Vlahovic terbaik di Serie A musim ini. Saluran YouTube resmi Serie A telah mengungkap 5 gol teratas dari putaran 20 Serie A, dengan Dusan Vlahovic mendapatkan tempatnya di puncak. Pemain Serbia itu membawa Juventus meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sassuolo di akhir pekan. Meskipun gol pertamanya juga patut disebutkan, tendangan bebas menakjubkan sang bomber lah yang menempatkannya di posisi pertama. Pemain veteran Salernitana Antonio Candreva mendarat di posisi kedua melalui tendangan jarak jauhnya melawan Napoli, sementara pemain Milan Theo Hernandez menyelesaikan podium berkat tembakan tajamnya melawan Roma. Allegri di bawah tekanan Inter. Pelatih Juventus Max Allegri dikabarkan membuat Inter kesal dengan sikapnya saat perburuan gelar mulai memanas. Bianconeri muncul sebagai satu-satunya penantang yang dapat menyabot ambisi Scudetto Nerazzurri. Sinyonya tua hanya tertinggal beberapa poin dari pasukan Simone Inzaghi. Juve juga berpeluang naik ke puncak, meski hanya untuk sementara jika mereka mengalahkan Lecce pada hari Minggu saat Inter bertandang ke Arab Saudi karena komitmen mereka di Piala Super. Namun sejak awal musim, kedua rival berat ini mengadopsi strategi yang sangat kontras. Meski Inter telah memproklamirkan gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka musim ini, Juventus tetap menegaskan bahwa tujuan mereka adalah finish di 4 besar. Menurut Juventus News 24, strategi, petak umpet, nyonya tua berada di bawah kendali Inter. Beniamata menganggapnya sebagai pendekatan yang provokatif, percaya bahwa Juve jelas-jelas mengincar Scudetto sebelum menolak mengakuinya di depan umum.
Bek Inter Francisco Acerbi sudah mengkritik Bianconeri atas komentar publik mereka. Selain itu, komentar Allegri pasca pertandingan setelah kemenangan atas Sassuolo tidak diterima dengan baik oleh petinggi Nerazzurri, jelas Il Corriere della Sera melalui Juventus News 24. Pelatih berusia 56 tahun itu membandingkan adegan di puncak klasemen Serie A dengan kejar-kejaran antara polisi dan pencuri. Meski komentar ini hanya dimaksudkan sebagai komentar ringan dari sang manajer, sumber tersebut meyakini komentar tersebut mencoreng harga diri para petinggi Nerazzurri. Hal ini tentu saja memicu pertarungan langsung yang intens antara dua raksasa Italia pada tanggal 4 Februari. Juventus tolak Rennes Nemanja Matic. Juventus dilaporkan telah melewatkan kesempatan untuk mengontrak gelandang Rennes Nemanja Matic pada bulan Januari. Pemain Serbia ini mewakili klub-klub seperti Chelsea, Manchester United dan Roma selama kariernya yang cemerlang. Pemain berusia 35 tahun itu meninggalkan tim ibu kota Italia pada musim panas setelah perselisihan dengan Jose Mourinho. Pemain veteran itu bergabung dengan Rennes sebagai agen bebas tetapi baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub Prancis itu pada bulan Januari, dengan alasan pribadi. Menurut Tuttosport, Matic telah ditawari ke Juventus dan Milan dalam beberapa hari terakhir, karena dia ingin kembali ke Italia. Namun menurut sumber tersebut, proposal tersebut mendapat sambutan dingin dari pihak raksasa yang bermarkas di Turin. Seperti yang kami laporkan sebelumnya hari ini, pelatih Juventus Max Allegri telah menolak kesempatan untuk mengontrak Jordan Henderson dari Al-Ettifaq, lebih memilih untuk mempertahankan lini tengah mudanya tetap utuh. Oleh karena itu, menambahkan Matic yang berusia 35 tahun ke dalam tim sepertinya tidak akan membuat juru taktik Bianconeri bersemangat. Pemain Serbia itu mencatatkan 13 penampilan di Ligue 1 musim ini, dan 6 di Liga Eropa, menyumbang total 3 assist. Sedangkan bagi Juventus, tampaknya pihak manajemen kemungkinan besar tidak akan mendatangkan gelandang anyar pada bulan ini. Bianconeri malah bertujuan untuk memperkuat lini tengah di musim panas, mungkin dengan merekrut pemain seperti bintang Atalanta Teun Koopmeiners dan pemain muda Udinese Lazar Samardzic. Musim balas dendam Allegri yang penuh kesuksesan. Gelandang Juventus Manuel Locatelli menetapkan tujuan tinggi untuk klub mulai musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Bianconeri pada musim panas 2021 dan perlahan tapi pasti mentransformasikan dirinya menjadi salah satu gelandang paling andal di Serie A. Mantan gelandang Milan dan Sassuolo itu tentunya belum melupakan kejadian mengenaskan musim lalu yang akhirnya membuat klub tersebut tersingkir dari kompetisi Eropa meski finish ketiga di lapangan. Dalam istilah film, Locatelli memandang kampanye yang sedang berlangsung ini sebagai musim balas dendam di mana klub mendapatkan kembali statusnya di kalangan elit sambil menyerukan agar rekan satu timnya percaya pada perjuangannya. Kami harus membawa Juventus kembali meraih trofi, kata pemenang Euro 2020 itu dalam wawancaranya dengan Domenica Sportiva via Tuttosport. Ini adalah tujuan kami dan selalu ada dalam pikiran kami setiap hari. Mari kita mulai lagi dengan kerja keras, kerendahan hati dan pengorbanan. Kami berada di jalur yang benar. Jika kampanye ini adalah sebuah film, itu akan menjadi musim balas dendam. Tahun lalu mereka mengambil segalanya dari kami. Mari berharap ini bisa menjadi musim kemenangan. Tentu saja, kami menikmati laju yang bagus. Anda dapat melihat kerja tim di lapangan. Kami sekarang lebih percaya pada diri kami sendiri. Ini adalah faktor penentu yang harus kami bawa hingga akhir musim. Locatelli juga mengidentifikasi pelatihnya Max Allegri sebagai pemimpin utama grup, menjelaskan mengapa dia adalah sosok yang unik. Max adalah pemimpin kami, caranya berkomunikasi dan mengelola situasi berbeda dari orang lain. Kami harus berada di sana sebagai sebuah tim dan membantu satu sama lain. Terakhir, Locatelli membahas insiden kontroversial baru-baru ini terkait keputusan wasit dan intervensi VAR. Dengan VAR, kami berhasil menghindari banyak kesalahan sehingga tetap menjadi inklusi yang positif. Tapi sekali lagi, kita masih bisa memperbaiki hal ini. Wasit terkadang membuat kesalahan yang menguntungkan kami dan terkadang merugikan kami, namun kami semua bekerja untuk yang terbaik.